Nah, eh, jadi kita akan melanjutkan materi mengenai komunikasi pemasaran ya, sambil saya share screen. Nah, mungkin kita akan ya melihat tentang bagaimana sisi ya kalau nanti ada di kurikulum kita bahwa ada mata kuliah juga mengenai komunikasi bisnis. Nah, karena kita belajar di marketing, maka kita sekarang membahas di komunikasi pemasaran. Nah, Bu Rati tanya dulu, kira-kira lingkupnya untuk materi ini belum ya? Kelihatannya belum ya? Belum ya, Mas Faturu ya? Komunikasi pemasaran ya? Belum, Bu. Nah, kalau untuk komunikasi pemasaran dan komunikasi bisnis itu luas mana kira-kira? Luas yang mana menurut kalian? Nah, ini saya share konsepnya, konsep dari komunikasi pemasaran. Nah, kalau komunikasi pemasaran, tujuannya ini menyampaikan ke konsumen dan menggunakan media gitu ya. Nah, terus untuk ruang lingkupnya lebih luas komunikasi bisnis atau komunikasi pemasaran? Mungkin kalau kalian sudah bekerja gitu ya, komunikasi bisnis. Nah, berarti tidak hanya dilakukan oleh konsumen saja, tetapi dilakukan oleh siapa aja. Luas yang mana? Luas yang mana kira-kira? Yang komunikasi pemasaran atau komunikasi bisnis? Luasnya. Luas yang mana kira-kira? Mbak Putri mungkin? Nggak apa-apa. Yang penting berpendapat, berani berpendapat. Nah, mungkin kendala sinyal. Mas Arisma. Iya, Mas. Maaf Bu, tadi udah bilang sudah. tapi Oh, mati lagi. Sinyalnya mungkin ya. ya Bu. Oke. Mas Arisma, mungkin ada tambahan jawaban? Sambil sharing. Nah, misalkan kalau kalian sudah bekerja di perusahaan kalian gitu ya, tempat kalian bekerja, komunikasi bisnis, yang namanya bisnis itu kan berarti hubungannya menyeluruh gitu ya, tidak hanya dengan konsumen saja, tapi dengan siapa saja. Kalau kita berkomunikasi di dalam perusahaan tempat kita bekerja, bisa kita komunikasi dengan relasinya gitu, atau misalkan orang yang punya hubungan baik dengan kita, kalau misalkan untuk perusahaan manufaktur, pemasok misalkan, orang yang memasok gitu ya, nah kita berhubungan baik ya. Misalkan kalau bekerja di hardware misalkan ya, beberapa perusahaan, beberapa mahasiswa kan banyak bekerja di sana, maka di sini mereka juga kerjasama dengan pemasok yang memasok kebutuhan rumah tangga di hardware misalkan. Nah, di sini juga ada komunikasinya, selain dengan pelanggan, pemasok, kemudian hubungan antar karyawan, hubungan dengan atasan. Berarti di sini sebenarnya komunikasi bisnis itu lebih luas daripada komunikasi pemasaran. Kalau pemasaran tadi fokusnya hanya kita kepada konsumen saja, supaya mereka mengetahui informasi yang kita berikan. Ya, kalau sebuah produk sabun mandi, ya berarti informasi diberikan bahwa ada sabun mandi produk baru misalkan. Nah, kemudian ternyata ada beberapa varian untuk wangi-wangian di dalam sabun mandi tersebut. Tentu ternyata bentuknya tidak hanya sabun batang untuk sabun mandinya, tetapi juga sabun liquid atau sabun cair.
Nah, harapannya nanti di sini harapan agar komunikasi pemasaran ini bisa menghasilkan, yaitu yang pertama perubahan pengetahuan. Oh, ternyata sabun mandi itu ada yang bentuk cair misalkan gitu ya dengan produk X. Nah, kan kalau ada sabun bentuk cair apa ya? Kalau Lifebuoy sudah ada ya, Lux sudah ada. Mungkin yang baru, produk baru itu Dove ada sabun cairnya enggak ya, Dove? Kelihatannya Dove itu kan hanya sabun batang dan sampo biasanya ya. Nah, mungkin di sini dia mengeluarkan sabun liquid untuk mandi. Nah, ini ternyata kita ada pengetahuan. Oh, ternyata Dove tidak hanya sabun batangan dan sampo saja, ada sabun liquidnya. Kemudian perubahan sikap. Ya, perubahan sikap dan perubahan tindakan yang dikehendaki. Tentunya tujuan utama perusahaan ketika mereka berkomunikasi dengan pelanggan adalah supaya membujuk gitu deh ya. Nah, supaya membujuk. Membujuk kenapa? Supaya konsumen itu beli produk kita. Nah, konsumen beli produk kita sehingga tadi, oh, maksud dan tujuan dari komunikasi pemasaran mempromosikan, menginformasikan produk kita bisa terjual. Oke, lanjut ya. Jadi di sini menurut Kotler dan Keller adalah suatu perantara di mana perusahaan menginformasi, membujuk, dan mengingatkan konsumen mengenai produk dan merek yang mereka jual. Ya, tadi fokusnya ke konsumen kalau pemasaran, kalau bisnis tidak hanya ke konsumen, ada pemasok, ada selain pemasok mungkin hubungan atau komunikasi dengan karyawan, dengan atasan, dan juga dengan konsumen di luas. Nah, kemudian beberapa bauran promosi atau promotion mix dalam komunikasi pemasaran. Ada advertising, kemudian ada sales promotion, kemudian mungkin di sini publikasi, gitu ya. Kemudian ada humas, ada pemasaran langsung, ada sales personal, personal selling, dan warm. Nah, kita bahas satu persatu dulu iklan. Nah, kalau advertising, beriklan, bisa lewat media apa saja yang kalian ketahui kalau menggunakan media iklan? Oh, menggunakan media iklan, berarti bisa iklan di mana saja sebuah produk. Mm-mm. Mm-mm. Bisa melalui media elektronik gitu ya. Media elektronik apa saja? TV, Oh, radio. TV, radio, terus apa iklan sekarang misalkan dengan apa? Misalkan dengan beberapa media online. Ya, kita misalkan klik YouTube gitu ya. Kemudian kita cari contoh materi, misalnya sudah berarti kirim, kemudian ketika kita lihat masih ada iklannya, nah itu kan juga masuk juga di media online. Ya, atau misalkan di Instagram, itu kan juga ada Instagramable untuk biasanya kalau kita lagi scrolling, nah iklannya muncul. Atau di Facebook Ad misalkan ya, kalau berbayar, itu biasanya nanti akan sering muncul. Ketika kita spill, kita browsing gitu ya, muncul sendiri iklannya. Nah, sekarang medianya canggih, tidak hanya melalui yang elektronik, hanya televisi dan radio saja, tetapi media online yang sekarang sedang diminati masyarakat itu juga masuk. Ada iklannya, advertising. Ada kemudian media cetak. Apa saja media cetak? Iklan di media cetak. Koran, majalah, tabloid gitu ya. Banyak ya. Nah, ini ya. Jadi iklan ada media elektronik, ada media cetak. Kemudian promosi penjualan. Nah, di mana kita bisa jumpai produk-produk itu? Nah, misalkan ada promosi penjualan, oh, ketika ada sebuah event, gitu ya. Biasanya kalau di
pas bazar, misalkan di kampus atau di sekolah-sekolahan, ini ada promosi penjualan ya, produk misalkan. Atau ketika kita pergi ke pusat perbelanjaan, ketika belanja ya di retail-retail modern, ya, entah Alfamaret, Indomaret, Superindo. Nah ini, nah ini tentunya ada sales promotion boy atau sales promotion girl atau sales promotion man untuk mempromosikan produknya. Ya, ketika contohnya ada Yakult yang kemasan baru dengan biasanya Yakult kan warnanya apa kalau Yakult? Minuman Yakult yang sering kita konsumsi. Apa misalkan? Ya, misalkan apa? Kalau Yakult biasanya warna apa? Putih, Bu. Putih sama merah gitu ya. Oh, ternyata sekarang ada kemasan baru. Pernah minum nggak kalian? Oh, Yakult sekarang ada loh produk dengan varian yang baru. Nah, varian baru itu adalah yang low sugar atau rendah gula. Ya, rendah gula. Ya, padahal kalau Yakult yang biasa itu kan juga tidak terlalu manis ya. Kesan apa kalau yang ada di benak kalian ketika minum produk Yakult? Kecut gitu ya. Kecut asam. Nah, ya. Nah, ternyata sekarang ada yang low sugar ya. Itu kemasannya biru putih. Tapi memang kalau untuk mini retail, misalkan Indomaret, Alfamaret, kelihatannya belum banyak kita jumpai. Yang ada baru beberapa ya, misalkan seperti Superindo dan Hypermart misalkan. Itu ada. Jadi di sini akhirnya dipromosikan. Ini loh kemasan baru kalau yang memang pingin rendah gula minum yang ini. Ya, walaupun harganya terpaut cukup mahal karena biasanya 9,5. Kemudian kalau yang biru putih kemasan baru itu 14.000 kelihatannya lumayan, KCE 5.000 baru dewi. Nah, ini promosi penjualan biasanya. Kemudian acara khusus atau pengalaman. Nah, ini misalkan kalau sebuah produk ini menjadi sponsorship ya, itu ya. Kemudian ada humas, dan ada pemasaran langsung, penjualan pribadi, personal selling, misalkan kalian ditawari oleh temennya atau kolega, nah secara pribadi ya ini masuk di situ, dan word of mouth. Apa itu WOM atau word of mouth? Pemasaran melalui apa? Kalau word of mouth, nah di marketing kita harus tahu karena coba kalian scrolling di Google, di situ sudah banyak penelitian yang meneliti tentang WOM. Nah, WOM itu juga salah satu bauran promosi atau macam promosi yang efektif. Kenapa efektif, Bu? Kalau iklan, ketika perusahaan beriklan itu mereka harus mengeluarkan uang miliaran rupiah. Apalagi di televisi gitu ya, iklan di televisi. Nah, mungkin miliaran rupiah hanya beberapa detik aja keluar dengan durasi misalkan ya setiap kali acara kemudian iklan dia akan keluar. Ini ternyata miliaran. Nah, ada promosi yang mahal, apa iklan, dan ada promosi yang murah, apa itu word of mouth, apa itu informasi dari mulut ke mulut atau gedok tular. Nah, ini ternyata juga efektif. Nah, misalkan contohnya, ya, Mbak Putri misalkan ya pakai jilbab, ketika dikenakan Mbak Putri jilbabnya terasa bagus, ya, atau terasa pas di wajahnya sehingga cantik. Nah, ini kemudian Mbak Tasya tanya, Mbak Putri, saya dikasih tahu review tentang jilbabmu, kok dipakai enak, nyaman kelihatannya, dan kelihatan wajahnya
jadi lebih cantik. Nah, akhirnya Mbak Putri ini menjelaskan, oh iya nanti belinya di sini aja, pas ada diskon, misalkan diskon sale 12 ini pas bulan Desember, kemudian warnanya juga soft, gitu ya, atau warnanya bagus, bahannya adem misalkan. Nah, di sini ya word of mouth itu bekerja. Apakah Mbak Putri dibayar oleh perusahaan hijab tersebut tadi ketika dia review macam-macam? Dibayar nggak Mbak Putri kira-kira? Tidak kan? Nah, jadi di sini iya tidak, Mbak Putri nggak dibayar. Dia review ulang. Ya, dia menyampaikan pengalamannya bahwa jilbab yang saya kenakan tuh enak, harganya juga terjangkau, gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, tidak dibayar tapi dia bisa meyakinkan Mbak Tasya untuk membeli. Nah, inilah adalah kekuatan dari word of mouth. Nah, kalau di marketplace atau kalian ketika belanja online, ya, belanja online selain tertarik promonya, kemudian hal apa yang meyakinkan kalian untuk beli di marketplace? Kemarin waktu awal kita sudah melakukan mini riset ya, kalian mewawancara antar teman untuk perilaku konsumen dalam belanja online. Nah, hal apa yang kira-kira selain promonya yang kalian lihat ketika kalian atau meyakinkan kalian untuk membeli produk tersebut? Apa kira-kira? Apa kira-kira? Ketika kita scrolling ingin belanja di Shopee misalkan. Oh, selain promonya pas ini bulan Desember akhir tahun, saya mau beli ya beli tas misalkan Buratek. Nah, ketika saya lihat di sini oh cocok nih. Kemudian yang lebih meyakinkan saya pasti kita semua lihat reviewnya, betul nggak? Lihat reviewnya nggak? Iya, itu yang terpenting. Nah, itu salah satu word of mouth. Kita pasti lihat review. Review itu apa? Pengalaman. Pengalaman mereka ketika sudah membeli. Oh, ternyata kalau di sini angka 1 sampai 5, oh, ini ratingnya mereka mendekati 5, berarti bagus-bagus. Dilihat kemudian komennya. Oh, barang cepat sampai, barang kualitasnya bagus, ya, misalkan ini. Nah, itu yang akhirnya menjadi dasar kita untuk melakukan proses pembelian. Ya, maksudnya word of mouth itu tadi seperti itu tadi gecok tular atau informasi dari mulut ke mulut, ya, atau review pengalaman. Nah, ini adalah contoh untuk atau definisi untuk word of mouth. Nah, kemudian selanjutnya saya akan coba bahas satu kasus mengenai produk Pocari Sweat. Dari kelas ini, kelas G sudah pernah nyoba ini semua, produk ini? Sudah ya? Pasti sudah sekali, 2 kali sudah ya. Nah, produk ini segar dan ini kalau berarti pribadi sendiri, saya merasakan banyak manfaatnya. Ya, oke, Pocari ini mulai masuk di Indonesia pada tahun 90-an. Jadi kalau kita menilik sejarahnya, hampir sama sebenarnya Pocari Sweat ini perusahaan yang ada di Korea ini dalam membangun bisnisnya. Ya, jadi kalau saya pernah cerita mungkin kalau di Indonesia ini sekelas Aqua atau sekelas teh botol sosro. Jadi sejarahnya ini mereka benar-benar merintis dari awal. Kemudian kalau Aqua dulu dianggap ide gila, jadi orang-orang itu menganggap karena yang punya Tionghoa gitu ya menganggap orang ini gila ya ngapain sih air putih dikemas dalam botol atau dalam apa namanya gelas plastik. Nah, dulu dianggap ide gila. Ya, tapi sekarang gimana kalau kita misalkan habis makan nggak minum air mineral, aqua, ya pasti kan nggak merasa puas ya. Misalkan kita makan nanti
minumnya langsung air keran gitu. Mungkin enggak? Enggak tuh ya. Nah, ya, jadi karena sudah beda persepsi, beda juga untuk kondisi lingkungan. Kalau zaman kecilnya Bu Ratih itu dulu kan nggak ada PDAM ya, dulu kan jarang sekali orang-orang tua itu langganan PDAM. Jadi dulu berarti masih di rumah itu ada sumur. Ya, sumur itu buat masak, buat minum, buat cuci, ya, TK gitu ya, dan lain-lain. Ya, buat minum juga sama. Nah, jadi di sini kadang juga direbus, kadang nggak langsung dimasukkan kendi. Nah, dari situ ternyata zaman dulu kalau minum air kendi ya sudah sehat-sehat aja, nggak ada orang minum air kendi dari sumur itu kemudian sakit perut atau sakit apa enggak. Nah, tapi kalau sekarang kita mau nggak minum air keran langsung diminum tanpa harus diolah atau menjadi air minum kita sehari-hari dari air keran itu. Nggak mau tuh ya, nggak mau kan? Nah, ini kan apa? Karena faktor kesehatan misalkan. Nah, jadi ide itu yang dianggap gila akhirnya menjadi suatu ide yang bombastis. Orang sekarang pasti mencari air yang bersih, air yang segar, ya, air mineral yang dikemas, kemudian proses lebih lanjut. Nah, kemudian teh botol sosro juga sama sejarahnya. Dulu dianggap aneh ketika minum teh itu dalam keadaan dingin dan disajikan dalam botol. Jadi karena budaya orang Indonesia minum teh atau kopi itu disajikan dalam keadaan hangat, kemudian sebagai di sini teman cemilan gitu ya zaman dulu. Tapi dengan adanya tadi Pak Sosrowijaya itu mereka mengolah teh menjadi teh dalam kemasan, nah ini akhirnya berkembang sampai sekarang. Bahkan tagline-nya ini semua orang tahu. Tagline-nya Teh Botol Sosro apa? Tagline yang selalu kita ingat. Tagline-nya apa? Teh Botol Sosro. Apapun makannya, minumnya tetap teh botol sosro. Apapun makanannya, minumnya tetap teh botol sosro. Mau makan sate, mau makan bakso, soto, dan lain-lain, minumnya teh botol sosro. Itu yang selalu kita positioning kalau kita bicara tentang marketing. Nah, jadi di sini ternyata yang ide dulu dianggap ini mustahil, sekarang menjadi salah satu perusahaan yang paling berpengaruh di Indonesia. Nah, sedikit cerita tentang Pocari. Jadi Bu Rade ini seneng ya baca-baca ada film mengenai produk Pocari ini. Ini sama, ya, dianggap juga ide gila. Awalnya mereka menyetorkan di seperti Coca-Cola juga. Mereka menyetorkan di toko-toko tradisional, kelontong-kelontong dititipkan minumannya, mereka mengemas kayak Pocari ini dikemasnya dalam botol kaca gitu ya. Kemudian nanti kalau pagi ditaruh, sorenya kalau nggak diambil akan basi. Itu seperti itu. Nah, sampai akhirnya kemudian ya mereka bisa menemukan formula yang pas, ya, yang pas. Kemudian sampai kemudian mereka bisa masuk di perusahaan food and beverage yang ada di Korea sampai dikenal sekarang. Jadi memang untuk walaupun Pocari ini ya Korea semua pasti suka gitu ya, tapi mereka juga merintis dari awal. Oke, zaman dulu kalau tahun 90-an ini belum terlalu booming. Ya, jadi kalau dulu waktu 90-an, Bu Ratih zaman kecil itu orang lebih prefer kalau minum yang selain air putih ya mereka akan minum Coca-Cola, Fanta, Sprite. Ya, dulu awal tahun 90-an yang paling terkenal itu. Ya, jadi kalau pas tahun baru atau pas mau menjelang puasa atau pas lebaran. Nah, ini seneng banget nih, berarti waktu kecil dikasih minuman cola. Ya. Tapi dengan kemudian berkembangnya waktu, berkembangnya informasi, tahun 2000-an orang mulai
Orang mulai sadar akan kesehatan. Oh, kalau minum soda itu ternyata nggak bagus untuk kesehatan. Nah, kenapa nggak bagus? Kenapa nggak bagus kira-kira? Kalau dulu kecil berarti itu seneng soda, ya. Sampai mungkin kuliah awal S1, ya karena saya kuliahnya itu di Undi bawah, dulu kan Undi belum di Tembalang ya. Jadi kalau setiap pulang ya, kampusnya deket sama mall, sedangkan rumah saya Banyumanik. Jadi nge-mall dulu. Nah, itu seneng banget kalau misalkan dulu belinya di misalkan entah KFC, McD itu minumannya Coca-Cola atau Fanta itu seneng banget. Tapi ngunduri tua, nah sekarang ini berarti akan sangat menjaga. Saya nggak mau dikasih lagi soda, gitu ya. Nah, kenapa? Karena ternyata penelitian ini ada ya penelitian hasilnya ini disampaikan bahwa kalau terlalu banyak minum soda, ini kita bisa terkena masalah ginjal yang pertama, kemudian ada masalah diabetes. Nah, sampai kemudian Coca-Cola ada kemasan lagi zero coke gitu ya. Sampai zero coke itu berarti benar-benar nol. Zero itu nol untuk sodanya. Nah, sampai mereka bikin itu karena tadi penelitian kemudian banyak asumsi-asumsi cola itu nggak bagus untuk kesehatan misalkan. Nah, dari sini adalah peluang dari Pocari Sweat. Tadi yang minuman soda mulai turun, kemudian Pocari Sweat masuk di tahun 2000-an. Ya, akhirnya melonjak tajam. Orang-orang sudah mulai bergeser, mereka mencari minuman yang sehat misalkan. Oke, kemudian mulai ya tahun 2014 sampai sekarang ini penjualan cukup tinggi ya. Kemudian disusul Maison, Vitazone. Kemudian apalagi pesaingnya dari Pocari Sweat? Isotonic, mungkin ya kalau sekarang ada ya. Nah, isotonic, kemudian apalagi ya yang harganya lebih murah dari Pocari. Nah, ini akhirnya karena tadi mulai tahun 2000 ini muncul pasar ion gitu, pasar minuman ion atau di sini untuk kesehatan bagus. Jadi mungkin sedikit cerita, jadi ternyata Pocari ini sangat direkomendasikan oleh dokter-dokter. Ya, zaman anak saya kecil ya, anak saya yang pertama sekarang kelas 6 SD, jadi dia waktu kelas 1 SD itu masuk rumah sakit keluar masuk karena memang dari bayi memang apa namanya beberapa kondisi yang agak memburuk waktu bayinya anak saya yang pertama itu. Jadi dia harus masuk NICU bayi karena defiliasi vitamin K, kemudian masih terkena flek ya untuk parunya, kemudian ternyata ada saluran pencernaan yang kurang baik. Jadi keluar masuk rumah sakit zaman kecilnya ya. Sampai waktu itu diare ya, saya ingat betul. Diare, kemudian ya hanya kekuatannya diinfus, kemudian konsultasi dokter. Dokter menyampaikan, "Ibu tolong sering diberi minuman Pocari." Ya, waktu itu berarti tahun dia lahir 2011, 6 tahun berarti sekitar 2016-an lah ya dia masuk itu. Kemudian dokter menyampaikan, ya tolong sering dibeli Pocari. Nah, saya kemudian tanya, "Dok, maaf, Pocari itu kan asam ya, karena rasanya asam, kemudian kandungannya juga asam. Apakah itu enggak berbahaya?" Ya, kalau kita asumsi kita kan minum kecut-kecut kan malah bikin sakit perut gitu ya. Nah, tapi ternyata dokter recommended banget. "Enggak, Bu, itu sudah ada surveinya, ada penelitian bahwa itu memang bagus untuk mengganti cairan tubuh yang hilang." Nah, akhirnya saya terapi sampai dia bisa sembuh ya. Kemudian tetap saya selalu rutin minum itu ya kemasannya saya enggak beli yang 500 600 lagi tapi saya biasanya beli yang untuk 1,5 liter itu ya. Kalau sekarang harganya udah 20 ribuan. Kalau dulu masih 11.000 sampai sekarang 20 ribuan. Nah,
Itu tadi karena ternyata itu direkomendasi untuk Pocari Sweat. Ya, tuh. Kemudian mereka juga akhirnya promosi dengan menggunakan publikasi atau sponsorship keolahragaan gitu ya. Ini salah satu media promosi yang mereka gunakan. Nah, kekurangan mungkin kalau kita lihat ya zaman dulu tahun 90-an sudah ada. Nah, mereka hanya inovasi pada kemasannya. Ada kemasan kecil 450, 500, 600 sampai yang kemasan 1,5. Tapi saya tanya, Pocari apakah ada inovasi untuk rasanya? Rasa Pocari apa gitu? Ada enggak Pocari rasa-rasa? Nggak ada, Bu. Belum ada ya kelihatannya ya masih satu itu aja. Pocari ya itu aja rasanya. Nah, ini mungkin di sini menjadi kekurangan kelemahan Pocari. Takutnya nanti kalau ada yang contoh kayak dulu Coca-Cola ada Bicola, ya Coca-Cola harganya 6.000, Bicola hanya 3.000 waktu itu ya. Nah, akhirnya apa yang dilakukan Coca-Cola? Ya, akhirnya PT Coca-Cola Amatil Company mereka membuat produk baru. Apa produknya PT Coca-Cola? Mereka berpikir, oh soda ini sudah nggak diminati konsumen karena konsumen takut kalau terlalu banyak minum soda akan terkena penyakit gula. Akhirnya mereka membuat produk baru. Apa produknya Coca-Cola? Selain Sprite, Fanta tentunya. Apa produknya? Apa kira-kira produknya? Mas Rifki? New Green Tea. New Green Tea, Presti, apalagi? Palpi Orange. Palpi Orange, Minute Maid, gitu ya. Nah, ini ternyata mereka akhirnya, wah orang-orang lebih senang minuman yang buah seger gitu. Akhirnya mereka membuat Palpi Orange, Minute Maid. Jadi kalau Palpi Orange dulu hanya orange, kemudian ada aloe vera waktu itu 2, tapi tetap namanya Palpi Orange gitu ya, walaupun di situ aloe vera. Kemudian mereka akhirnya daripada nanti bingung ini tidak hanya orange saja, mereka membuat Minute Maid ya, ada rasa mango dan lain-lain. Ya ini yang dilakukan Coca-Cola baik sekali, mereka inovasi produk. Nah, tapi Pocari apakah seperti itu? Ternyata belum. Nah, ini makanya mereka harus bisa tetap memperhatikan tadi inovasi produk, tidak hanya inovasi pada kemasannya. Peluang Pocari masih dalam tahap growth di produk life cycle. Berarti tanya, ada berapa tahap di produk life cycle? Masih ingat enggak? Produk life cycle ada berapa tahap? Ada 4. Apa saja? Yang pertama tahap introduction. Kemudian yang kedua tahap apa? Pertumbuhan. Oke, ada tahap pertumbuhan atau growth. Kemudian yang ketiga, Mbak Bella? Kematangan. Ada tahap maturity, mateng. Nah, jangan sampai perusahaan sampai tahap terakhir yaitu decline atau turun. Nah, makanya di sini Pocari dia masih tahap growth. Growth itu berarti masih tahap 2, masih bisa naik di matang maturity. Nah, berarti di sini mereka harus bisa tadi menginovasi produknya. Ya, mereka sudah punya image ya dengan isu kesehatan bahwa ternyata Pocari Sweat ini memiliki kemampuan medis untuk membantu proses penyembuhan dan itu betul. Ya, kalau Bu Rate sebagai
media worm, word of mouth atau gedok tular itu betul. Karena saya merasakan betul dengan kondisi anak saya waktu itu. Nah, tadi ya itu betul banget. Makanya kalau ke minimarket ya belinya ya kalau minum ya Pocari. Saya nggak mau dikasih Fresti atau Palpi Oren, apalagi Coca-Cola nggak mau. Ya udah saya mending Pocari Sweat aja. Nah, sudah di keluarga saya ini membantu anak saya waktu sakit. Kemudian ancaman Pocari Sweat ya tadi ya. Nah, ini hati-hati ya. Konsumen semakin selektif. Mungkin nanti kalau ada minuman yang baru lagi mereka atau akan ditinggalkan nih Pocari Sweat. Isu kesehatan, keamanan jangka panjang ya. Walaupun ini belum terbukti kalau terlalu banyak minum Pocari seperti apa belum sih ya, tapi kita harus waspada karena ada bahan pengawet di situ. Ya, ada bahan pengawet di situ yang kita waspadanya itu. Nah, mungkin jangan terlalu sering juga misalkan. Oke, kemudian integrasi komunikasi untuk membangun ekuitas merek ya. Tadi sudah ada komunikasi pemasaran melalui promosi iklan, promosi penjualan, dan lain-lain. Kemudian, nah ini harapannya apa ketika mereka menggunakan media promosi? Ya, supaya tadi menginformasikan konsumen, kemudian tahu citra merek, hubungan merek, misalkan. Nah ini ya, jadi di sini jadi satu sekaligus kita tahu produk yang ditawarkan. Selanjutnya ada elemen dari proses komunikasi. Sebelum saya lanjutkan, ada yang ditanyakan dulu? Ada yang ingin ditanyakan dulu? Sembari saya belum ya, sembari saya absen. Tapi kok dong ngantuk kabeh ya? Termasuk Bu Ratih maksudnya. Jam-jam ngantuk ya. Kalian masih di kantor Iya. apa? Masih sudah di rumah ini? Sembari tak absen ya, maaf. Sudah sampai rumah, Bu. Oh, sudah sampai rumah. Oke. Tak stop dulu untuk. Oke, kita lanjut lagi. Mengenai proses. Elemen dari proses untuk komunikasi pemasaran. Nah, jadi kalau komunikasi ya, pasti di sini perusahaan sebagai pengirim, kemudian mereka akan encoding atau pengkodean. Jadi kalau perusahaan sudah bagus gitu ya, mereka akan ada tim kreatifnya untuk advertising. Nah, di sini biasanya pengkodean ini dibuat semenarik mungkin sehingga mereka akan bisa menghasilkan iklan yang lucu, bagus gitu ya. Nah, ini ya yang selalu diingat konsumen. Nah, seperti Le Mineral ya, mereka bisa membuat tagline ada manis-manisnya. Ya, walaupun kalau minum Le Mineral tidak ada manis-manisnya. Enggak. Enggak ya, kata ya biasa kayak aqua, kayak air minum biasa ya. Tapi akhirnya image itu masuk. Oh, berarti ini sukses nih pengkodeannya, positioningnya. Kemudian apalagi kira-kira? Yang sukses iklannya ini dibuat. Nah, contohnya misalkan iklan rokok ya, berarti juga heran. Kenapa iklan rokok enggak pernah memperlihatkan orang yang sedang merokok? Kenapa? Kalau rokok. Kalau iklan rokok biasanya tentang apa sih iklan rokok? Karena kalau Mm-mm. Karena kalau ya enggak boleh Bu, wong itu
nanti sudah ada aturan undang-undang gitu ya. Kalau misalkan dilanggar ya akan kena sanksi perusahaan rokok tersebut. Betul gitu ya. Makanya nggak boleh. Biasanya kalau rokok itu kan mereka akan menampilkan keindahan alam Indonesia dan lain-lain gitu ya di mancanegara dan lain-lain. Biasanya kan gitu ya. Nggak pernah berarti seumur-umur lihat iklan rokok itu orang yang sedang merasakan nikmatnya rokok. Ya walaupun saya nggak tahu itu mereka kalau ngerokok ya apa nikmat apa enggak ya, nggak tahu ya. Tapi ternyata itu nggak boleh. Ya, makanya ada tadi tentang keindahan alam Indonesia atau di luar Jawa atau luar negeri. Nah, yang paling saya ingat ya ketika rokok ada rokok yang selalu memunculkan yel-yel ijo, ijo, ijo gitu ya. Pernah nggak kalian lihat iklannya yang ijo-ijo itu? Rokok apa ya itu ya? Sampurna hijau ya. Nah, sampurna kelihatannya. Nah, berarti mereka ada image oh hijau-hijau, sampurna hijau. Sehingga langsung tertanam di benak konsumen. Tadi pengkodean berarti ini berhasil. Nah, dari situ kemudian disampaikan dalam pesan atau media. Ya. Nah, kemudian baru di sini nanti seperti apa pengkodeannya, kemudian berapa durasinya. Misalnya kalau terlalu panjang, kalau terlalu panjang kan nggak boleh. Maka di sini biasanya mereka akan menyesuaikan. Bentar ya, saya ambil minum dulu kelihatannya kok tenggorokannya sakit. Nah, oke lanjut ya. Dari situ kemudian nanti akan ada umpan balik. Nah, demikian adalah proses komunikasi. Selanjutnya ya. Nah, masalah penyampaian di sini. Nah, misalkan tadi ternyata ketika menyampaikan iklan, ya ketika menyampaikan iklan ini harus hati-hati. Kenapa? Kadang kita nggak bisa satu visi dengan yang menciptakan iklan. Ya, asumsinya akan berbeda misalkan. Ya, seperti tadi ya. Jadi selektif untuk perhatian dan juga penyimpangan. Takutnya nanti ketika di-share itu akan menyimpang. Jadi misalkan iklan rokok ya nggak boleh di sini untuk orang yang merokok karena akan melanggar. Atau kalau etika beriklan itu nggak boleh menjelek-jelekkan produk yang sama misalkan. Nah ini ya itu harus diperhatikan. Ya malah nanti akan ilfil sendiri. Ilfil sendiri seperti apa? Misalkan contohnya dulu ada kasus susu kental manis gitu kan ada ya. Kasusnya apa dulu? Ada yang pernah mendengar kasus itu susu kental manis. Apa kasusnya? obesitas apa diabetes itu Bu yang kebanyakan gulanya di susunya nggak ada susunya. Betul. Ternyata itu sama sekali nggak ada kandungan susunya loh ya. Dan itu diminum selama berpuluh-puluh tahun. Sampai kemarin tahun lalu ini, loh itu nggak ada susu sama sekali. Itu hanya pemanis buatan bahkan. Akhirnya di sini penyimpangan dan lain sebagainya. Nah, orang sekarang udah ilfil duluan. Nggak mau sekarang apa namanya beli itu misalkan ya ini ya atau dulu
ada juga bernyamuk hit waktu itu ya. Jadi ternyata di sini kandungannya berbahaya, misalkan. Atau yang sedang booming saat ini obat sirup, ya sirup batuk anak-anak itu ternyata benar banyak memakan jiwa, akhirnya anak-anak banyak yang terkena ginjal, ada bahkan korban jiwa. Dan tadi, oh ternyata ini berbahaya sekali. Ya, kalau misalkan melebihi ambang batas yang ditentukan oleh pemerintah. Nah, makanya kita selektif penyimpangan. Kalau bisa kita cari informasinya. Kemudian ada selektif ingatan ya. Ya, seperti tadi tagline-tagline ini juga sangat bagus positioning yang diciptakan oleh perusahaan. Dan mineral misalkan akan ada manis-manisnya, gitu ya. Kemudian apalagi yang seperti itu? Teh botol sosro, ya apapun makanannya, minumnya teh botol sosro misalkan. Kemudian apalagi kira-kira yang selalu diingat? Tolak angin. Tolak Orang angin, orang pintar minum tolak angin, gitu ya. Nah, walaupun kemudian ada penyimpangan iklan, bejo misalkan. Nah, orang pintar kalah dengan orang bejo misalkan. Ini ya, nah, ini walaupun itu etikanya nggak boleh sebenarnya seperti itu ya. Atau misalkan rival dari hits ya. Kalau ada yang murah ngapain beli yang lebih mahal misalkan. Nah, ini sebenarnya etika beriklan juga harus diperhatikan. Oke. Kemudian integrasi dari komunikasi pemasaran tadi sudah ya. Ini berarti semuanya apakah perusahaan harus melakukan semua komunikasi pemasaran atau media promosi? Ya, boleh juga kalau mereka menginginkan hasil yang maksimal. Ya, boleh juga mereka melakukan itu. Advertising iya, sales promotion iya, personal selling iya, public relation iya, direct marketing iya. Ya, nah, langkah-langkah bagaimana bisa mengembangkan komunikasi yang efektif. Nah, tentunya kita harus tahu target kalau kita belajar tentang STP. STP kemarin apa ya STP ya? Ada yang masih ingat STP? STP apa STP? Oli? Apa STP? Mas Rifki, STP apa Mas Rifki? Misalkan STP. Apa kira-kira STP? Masih ingat nggak dengan teori STP? Mas Fatur mungkin bisa bantu? Mbak Bila bisa bantu STP? Targeting. Segmentation, targeting, dan positioning. Jadi segmentasi pasar, membagi pasar, setelah dibagi targetnya siapa gitu ya. Bagi ke dalam kelompok-kelompok, bisa demografi, ini Mbak Fajar kok keluar masuk. Bisa psikografi, bisa geografi. Kemudian dari situ targetnya ya ingin membuat baju muslim wanita misalkan, nah targetnya untuk wanita usia berapa, apakah anak muda, apakah orang tua, apakah anak-anak, jadi target sasarannya jelas. Kemudian tujuannya komunikasi, apakah hanya ingin memberikan informasi, ingin memberikan pengetahuan, kan ada ya iklan, misalkan iklan kayak kemarin TV sekarang harus beralih ke digital gitu ya. Nah, ya. Nah, di sini itu informasi untuk knowledge, pengetahuan bahwa sekarang bolehnya itu. Oke, selanjutnya untuk iklan kesukaan, preferensi, dan pembelian ya yang sering dilakukan. Nah, kalau ini
Mungkin kalau desain ya tentunya yang daya tarik, mempunyai daya tarik, layout dan lain sebagainya ya. Nanti bisa dibaca sendiri. Kemudian memilih saluran komunikasi, ya bisa personal, elektronik, tadi sudah ini. Nah, kemudian ya personal communication channel, ya maka di sini kita bisa ya untuk bekerja sama dengan pakar misalkan tadi seperti kalau beriklan ya kalau menggunakan bintang iklan terkenal pasti produknya juga akan diminati. Ya, contohnya apa misalkan mie apa ya? Mie yang warnanya warna-warni itu mie apa ya? Mie yang apa namanya? Yang tumbuh-tumbuhan, yang apa? Lemonilo. Lemonilo misalkan ya, Lemonilo. Awalnya kita biasa aja gitu ya, tapi setelah diiklankan bintang yang terkenal ya, waktu itu artis ada Amanda Manopo, kemudian Arya Saloka, akhirnya jadi terkenal karena waktu itu ikut booming sekalian sinetronnya. Nah, kemudian iklan apa lagi misalkan ya banyak ya yang kemudian setelah dibintangi oleh bintang iklan, ya, pakarnya dalam ini untuk bintang film atau aktor-aktor aktris akhirnya kemudian diminati. Nah, itu. Dan saluran sosial tadi sudah ya. Ini sudah, bentar. Kita lihat. Sesuatu banyak banget ini ya. Kita langsung aja ke kita sampai jam berapa Mas Fatur? Mau sampai jam berapa? Terserah Bu Rati aja sih, Bu. Berarti ya. Oke, nanti Tapi 8:30 atau 8:30 kurang gitu, Bu. oh ya, sampai 8:30 ya. Ini udah jam 8 berarti ya. Ini tadi sudah yang perantara. Oke, lanjut. Nah, ini ya kalau ada beberapa setting atau beberapa strategi ketika kita membahas bauran-bauran promosi. Iklan misalkan, ya, ekspensif tadi yang sudah saya sampaikan. Mahal beriklan itu. Ya, ada televisi miliaran. Kalau di radio, ada yang pernah beriklan di radio? Di radio itu juga bayar iklannya, ya. Sama juga, ya. Kalau berarti apa namanya? Dulu waktu manajemen UGRIS itu awal itu kan kita harus karena setelah berarti dan beberapa dosen lakukan survei dan mahasiswa awal waktu itu ketika survei, oh ternyata ya banyak orang atau banyak masyarakat ini yang belum mengetahui bahwa di UGRIS ada jurusan manajemen. Karena di benak mereka, nah positioningnya kata-kata UGRIS, atau bahkan mereka nggak paham juga UGRIS itu apa sih. Tapi kalau orang bilang IKI PGRI, itu pasti, oh ya IKI PGRI. Gitu ya. Kalau mungkin kalau dengan kita sebut UGRIS-nya mereka akan bingung. Tapi kalau kita sebut IKI PGRI itu loh, mereka akan, oh iya benar IKI PGRI. Nah, taunya hanya pendidikan. Ya, ini adalah kampus yang menciptakan seorang guru, taunya pendidikan. Nah, tapi ternyata karena ada merger dari Akademi Teknik ATS gitu ya, Akademi Teknik Semarang, akhirnya IKI PGRI bergabung dan berubah nama jadi UGRIS. Di tahun 2017 kemudian ada yang namanya fakultas-fakultas umum, ada fakultas hukum, fakultas ekonomi, fakultas teknik. Nah, ya. Nah, tapi dari awal kita mulai kan 2016 kelihatannya angkatan pertama gitu ya. Nah, jadi di situ sedikit awalnya yang daftar itu hanya paling 60 mahasiswa.
Mulai 2017 ada sekitar 5 kelas. Jadi semua ini kita survei. Semua kita sosialisasi bahwa di UGRIS sudah ada Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen. Nah, sampai akhirnya terus bertambah. Tahun 2018, di tahun 2019 kita menerima mahasiswa karyawan sampai sekarang. Nah, tadi ya. Tapi beriklan juga kita lakukan juga mahal. Ya, beriklan di radio itu 1 bulan bisa 2 sampai 3 juta misalkan. Nah, kalau kalian sering dengar mempromosikan fakultas itu ternyata bayar juga. Kemudian ketika advertising atau tadi ya iklan berbayar entah itu di Facebook atau Instagram juga bayar jutaan juga. Nah, akhirnya di sini memang mahal, tapi di sini akan reach many buyer. Artinya di sini akan menginformasikan kepada banyak orang atau banyak pihak. Televisi misalkan, ketika orang Indonesia nonton televisi, berapa ratus juta pasang mata yang bisa melihat iklan kita. Kemudian di repeat message, diulang-ulang. Iklan ini terus, iklan ini terus, akhirnya orang jadi tahu tagline-nya, tahu logonya, tahu year-nya misalkan. Ya, itu. Nah, kemudian personal selling. Nah, di sini juga mahal karena ketika kita harus satu persatu mendatangi orang, kita harus memberikan penawaran. Modalnya ya penawaran itu harus di print dan lain sebagainya misalkan. Nah, ini juga sama, most expensive juga. Nah, tapi membangun hubungan kerjasama. Ya, misalkan kalau kemarin ada acara workshop, nah karena kita sudah pernah mahasiswa melakukan MOU waktu magang, nah ini akhirnya kita follow up ya. Kita kan sudah pernah magang di situ mahasiswanya, kita follow up. Kalau ada acara RPS, workshop atau workshop jurnal artikel atau workshop yang lain, boleh nggak kira-kira kita diberikan diskon. Nah, ini ya tadi personal interaction, relationship building, membangun sebuah hubungan relasi dan lain-lain. Kemudian sales promotion. Ya, di sini buat assortment, reward quick response. Ini juga sama tadi ya. Jadi seperti sales promotion bus, sales promotion gear ketika mereka menginformasikan atau membujuk pelanggan untuk membeli. Kemudian PR atau public relation. Ya, kalau public relation ini tadi harus ada keterikatan pekerjaan. Biasanya itu ya, kita ingin membuat suatu event, ya berarti di sini ada yang namanya keterikatan dengan pabrik yang lain. Nah, kemudian direct marketing, ya, cepat, dan publik, dan lain-lain. Iklan tadi sudah ya. Kelebihan iklan, maka di sini tadi public presentation semuanya bisa melihat kita perspektif secara intensif diulang-ulang juga. Kemudian di dalam iklan, kita harus tahu misinya, sasaran penjualan, tujuan periklanan untuk apa. Kemudian faktor keuangan ya. Kalau kita beriklan 1 miliar, 2 miliar ini akan BEP kapan? Break even point-nya kapan? Nanti baliknya kapan? Ya. Apa itu break even point? Ada yang tahu break even point? Apa break even point? Break even point apa? BEP. Keadaan di mana? Keadaan perusahaan seperti apa? Rugi, Bu. Oh, rugi, Mbak Bella? Hanya rugi saja? Break even point, titik Balance. modal, titik pulang pokok. Keadaan di mana perusahaan tidak menderita kerugian ataupun tidak menderita keuntungan. Di BEP itu yang nggak untung, nggak rugi. Balik modal, impasku kapan? Nah, makanya kalau misalkan
kita membangun sebuah bisnis atau misalkan franchise misalkan ya, itu pasti ditanya. Misalkan kita ingin franchise dengan Indomaret atau perusahaan yang lain, misalkan ya, nah, ini akan ditanya, balik modalnya kapan nantinya kalau kita join? Kalau hanya 1-2 tahun, oke. Tapi kalau berpuluh-puluh tahun, ya nggak mau. Nah, ini ya, makanya di tadi. Kemudian money, message, media, tadi sudah ya. Nah, penetapan tujuan. Ya, ini kan bisa berisi informasi, kayak tadi, informasi. Ya, yang Agnes Monica menginformasikan bahwa sekarang untuk siaran televisi harus beralih ke digital. Nah, waktu itu. Kemudian apa? Layanan masyarakat untuk stop bahaya narkoba misalkan, dan lain-lain. Kemudian kalau iklan membujuk, nah ini berarti mengkomparasikan iklan yang ada. Kemudian iklan pengingat, contohnya iklan pengingat apa? Iklan apa? Jangan membuang sampah sembarangan. Ya, jangan membuang sampah sembarangan. Kemudian apa lagi? Yang ada di televisi biasanya. KB, Bu. Iklan KB, ya terus. Bayar pajak. Bayar pajak, nah ini benar ya bayar pajak gitu ya. Kemudian apalagi? Tadi stop narkoba gitu kan ya, stop narkoba, bayar dan lain sebagainya. Nah ini juga tujuannya akan seperti apa gitu ya. Informasi, kemudian ini persuasi bujuk. Nah, saya kalau lihat apa namanya iklan-iklan yang melangsingkan tubuh gitu kan akhirnya tergiur ya. Ya, dan biasanya ada before after tapi bener loh ya bisa langsing gitu ya dengan minum ini. Nah akhirnya terbujuk tadi persuasif sifatnya. Apalagi yang ikan persuasif selain ini, selain pelangsing tubuh banyak ya. Misalkan iklan sabun wajah, iklan apa lagi Mas, yang membujuk terus kamu beli. Nah, dulu saya pernah ya, waktu dulu ya, saya kan minus. Kemudian dulu tuh ada eh, tablet dari Amerika, harganya 250.000 bisa menghilangkan mata minus. Beneran saya beli itu, tapi nyatanya tetap saya pakai kacamata minus. Ya, nah, ternyata tadi ya, wah kok dari Amerika, bla bla bla. Nah, kita kalau udah minus ya biasanya ini harus dilakukan operasi atau lasik gitu kan untuk memperbaiki minus. Yang bujuk tadi mengingatkan dan lain-lain. Oke. Keputusan. Nah, kalau yang ini nanti bisa dibaca kembali ya, saya share untuk materinya. Kita lanjutkan di materi yang kedua ya. Ini kan nanti tentang yang tadi bisa dilihat untuk media promosi yang lain, PR dan lain-lain. Saya close dulu satu materi lagi. Detail. Kok wis ngantuk.
Oke, retail. Retail itu apa retail? Retail itu apa sih retail? Sering tuh dengar kata retail. Retail apa berarti? Indomaret. Berarti apa? Artinya ngecer gitu ya. Nah, ya di benak kita ya kalau retail tuh ya toko eceran seperti Indomaret, Alfamaret. Jadi ada retail modern seperti Indomaret, Alfamaret, Superindo, Hypermart dan lain sebagainya. Atau di sini retail tradisional. Contohnya apa Bu? Toko kelontong yang dekat rumah kita yang sering kita beli. Nah, warung kopi misalkan atau yang lain. Kemudian menurut Kotler, retailing adalah kegiatan yang terlibat dalam penjualan barang secara langsung kepada konsumen akhir untuk penggunaan pribadi bukan bisnis. Siapa konsumen akhirnya berarti? Sekarang berarti tanya. Konsumen akhir itu siapa sih? Konsumen akhir? Siapakah konsumen akhir kita? Halo? Siapa konsumen akhir kita? Tes. Konsumen akhir ya jenengan, saya, ini kan konsumen akhir juga. Kenapa? Karena kalau kita beli ya pasti retailan atau expert. Beras misalkan, saya nggak mungkin beli beras sampai bertahun-tahun, satu karung gitu ya, nggak habis-habis. Pernah saya coba ngirit, ya satu karung hanya 250.000. Ya kalau beli eceran kan bisa 1 kilonya 12.000. Nah, tapi setelah saya coba di situ, oh ternyata kalau banyak-banyak itu akhirnya ada kutunya kalau enggak kita masukkan ke tempat yang aman, kos-kos misalkan ya. Ternyata ada kutunya ini ya. Ini besok lagi kalau beli eceran aja 5 kilo, 10 kilo, bahkan 2 kilo misalkan. Di sini konsumen akhir itu adalah kita. Kemudian retailing is activity inflow in the sale of goods and service to customer for their personal. Jadi di sini juga sama. Retailing ini adalah aktivitas ya barang dan jasa yang dijual oleh pihak yang konsumen akhir. Kemudian menurut Levy and Reich, retailing is the said business activity that add value. Tadi, ya, retailing juga sama serangkaian kegiatan bisnis yang menambah nilai. Kalau kita bicara tentang suatu produk itu pasti bernilai. Apa tuh contohnya? Sabun mandi tadi. Sabun mandi ada nilainya enggak? Sabun mandi ada nilainya enggak? Apa value sabun mandi? Apa value-nya sabun mandi? Ini pernah mandi kok enggak tahu di kelas gini. Membersihkan badan. Membersihkan badan, apalagi? Suara saya putus-putus apa enggak nih? Tidak, Bu. Enggak ya, oke. Nah, selain membersihkan badan, ada unsur memberikan wangi harum di seluruh tubuh. Nah, makanya di sini ada value. Kan nggak mungkin kita mandi terus pakai sunlight. Ada yang pernah mandi pakai sunlight sabun? Atau mandi pernah pakai sabun colek? Nggak pernah saya. Nggak pernah lah Bu, ngapain mandi pakai sunlight Bu gitu. Paling kalau kepepet pernah Bu mandi sekalian pakai sampo, sekalian pakai sabun. Pernah ya seperti itu? Pernah. Nah, kalau itu hampir semuanya pernah ya. Nah, ini tapi memang nggak apa-apa. Ya, saya punya anak kedua saya balita itu ya 5 tahun, 4 tahun juga sama. Ketika saya beli produknya jadi satu praktis ada
baby bed and tadi sampo. Nah, sampo dan sabun mandi ya udah jadi satu, bayar 20.000 udah dapat sampo sama sabun ya itu ya. Bahkan kadang dipakai kakaknya yang kelas 6 SD karena wanginya seger, wangi buah-buahan. Nah, ternyata itu masih oke lah ya walaupun agak linyit-linyit juga. Nah, ini ya pasti semuanya ada value. Kemudian tujuan retail adalah memuaskan kebutuhan konsumen pada saat yang tepat, waktu yang tepat, harga dan barang yang tepat. Nah, kita nggak mungkin kalau zaman sekarang retail modern ini kehabisan stok. Nggak mungkin Bu, karena sudah ada sistemnya. Barang yang persediaan first in first out. Ya, kemudian nanti ketika ada yang beli itu langsung di barcode sistem, otomatis langsung akan mengurangi barang yang ada di gudang. Jadi kalau mungkin saya tanya ke kalian, pernah nggak kalian nyari sesuatu di Indomaret itu pasti kehabisan? Kita nggak pernah ya, minum, pingin makan, kayaknya nggak pernah habis. Hanya pada saat kejadian luar biasa kemarin, misalkan ketika minyak goreng mahal, langka. Nah ini ya mungkin itu kejadian luar biasa tidak sama. Oke, kemudian peranan retailer tadi. Peranan retail atau pengecer adalah sebagai anggota saluran pemasaran. Ya, tadi karena muaranya adalah ke konsumen akhir yaitu kita sebagai konsumen. Gak mungkin Bu Ratih beli tolak angin itu langsung di Bergas Ungaran sana. Kira-kira kalau saya beli satu bungkus atau satu saset tolak angin terus saya pergi ke Bergas sana di pabriknya Sido muncul, kira-kira ditanggapi seperti apa? Tanggapannya gimana? Walah Bu, lawang beli minyak, kok minyak apa tadi tolak angin di Indomaret, Alfamaret sebelah kampus Ibu lah, ya mesti ada. Paling digituin toh ya. Nah tadi karena apa? Di sini adalah salah satu strategi perusahaan supaya barang tersebut sampai ke konsumen, dia harus ada saluran distribusi. Salah satunya adalah pengecer. Jadi siapa ya Indomaret, Alfamaret itu tadi, walaupun mereka punya perusahaan induknya. Nah, kalau Alfamaret ya Alvaria Trijaya, kalau Indomaret Indomarko gitu ya. Nah, misalkan. Oke, kemudian nah motifnya sudah. Nah, ini. Ya, manfaat retail memperkecil skala pembelian. Tadi saya sampaikan, kalau saya beli minyak goreng paling maksimal hanya 2 liter. Saya beli gula pasir hanya 1 kilo. Misalkan ya, memperkecil skala pembelian. Oleh karena itu mereka biasanya mengemasnya sesuai dengan kebutuhan konsumen akhir. Bahkan ada sekarang yang produk gulaku ini ada yang kemasan 1/4. Kalau dulu mungkin hanya setengah, sekarang ada yang 1/4. Bahkan ada yang kecil-kecil ya. Pernah lihat nggak gulaku? Jadi mereka kemasnya kecil-kecil dalam satu plastik bungkus ada ya. Ternyata itu ya. Kemudian sorting, memilih produk yang tepat. Storing, menyimpan. Memberikan informasi dan survei. Oke, kemudian di sini bagi ekonomi, kegunaan bentuk, waktu, dan tempat. Ya. Oke, nah di sini jadi kalau manfaat retail ya tentunya di sini kegunaan bentuk, waktu, tempat. Jadi misalkan ketika kita bicara tentang waktu, kita kan mager ya. Kalau dulu berarti tadi saya sampaikan ketika kuliah atau saya SMA misalkan karena saya asli Semarang, maka senang banget kalau habis pulang sekolah atau kuliah. Kalau sekolah jarang ya karena kan masih pakai baju sekolah. Tapi kalau kuliah pakai baju bebas, itu kita dulu bebas ke mall. Senang saya di pusat kota. Tapi sekarang saya nggak mau. Saya nggak mau, apalagi dengan kemarin pandemi, terus ketemu banyak orang gitu males ya. Nah ini, akhirnya dari kalau beli sesuatu, kita beli aja di retail terdekat. Dekat saya paling hanya
50 km 50 meter ada Indomaret, sampingnya Alfamart. Tinggal cari apa di situ ada. Misalkan. Ya ini. Kemudian tempat sudah, waktu sudah, bentuk. Ya. Kalau disuruh milih, kalian mending belanja di toko kelontong atau di toko retail modern seperti Indomaret, Alfamart. Kalau suruh milih. Pasti pinginnya ya yang Indomaret, Alfamart. Kenapa milihnya di situ? Kenapa milihnya di situ? Kenapa milihnya di situ? Karena adem gitu ya. Kalau anak-anak kelas reguler, saya tanya, kamu kalau di Indomaret, Alfamart berapa jam di situ? Bisa setengah jam, Bu. Belinya apa? Aqua. Jadi setengah jam beli aqua di situ, lainnya ngadem. Kayak di ATM juga misalkan. Nah, ini tadi kegunaan tempat, bentuk, dan lokasi. Oke, ini tahap akhir. Ternyata karir di bidang retail itu banyak. Di sini ada yang bekerja di toko retail? Ada? Ada, Bu. Ada ya, Mas Fatur? Bukan. Si Oh, Tasya. bukan. Oh, Mbak Tasya. Mbak Tasya di mana, Mbak? Mbak Tasya. Oh, lagi bekerja mungkin ya. Nah, di sini ternyata mungkin kalau Mbak Tasya bisa cerita ya, mungkin nanti di situ oh ada posisi-posisi di perusahaan retail, Bu. Nah, kalau dulu pernah punya bimbingan ya, jadi di situ dia pernah menyampaikan bahwa ada Bu di sini untuk beasiswa sekolah. Di 3 waktu itu dia disekolahkan oleh toko retail tersebut. Oh, ternyata bisa ya gitu ya, tidak hanya perusahaan besar, kemudian institusi besar. Ternyata walaupun retail mereka punya jenjang yang bagus. Ini siapa nih yang chat? Mohon maaf belum bisa. Oke, nggak apa-apa Mbak Tasya. Nanti kita bisa share di WhatsApp grup ya. Di sana kira-kira kalau karena Mbak Tasya pelakunya ya, apakah benar di sini ada manajer toko, ada manajer merchandise dan lain-lain. Tak lewati. Oke, nah udah setengah 9 ya. Udah ngantuk, udah pada off cam semua. Ini yang selanjutnya saya akan sambung minggu depan ya untuk contoh-contoh retail ya. Gak apa-apa ya. Saya 2 jam tadi. Mas Rifki ya wis arep bubuk manis. Wis ngantuk podo, berarti juga ngantuk ya. Oke. Bentar, ini saya stop dulu.